Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu aziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallama ala alihi wa ashabihi wa akhwani. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Akhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan semua makhluknya dan Zat yang telah memberikan segala rizki kepada seluruh makhluknya, dan Zat yang telah mengatur alam semesta ini dengan sempurna tanpa ada seorang pun yang ikut andil dalam pengaturan alam semesta ini, menunjukkan Al-Wahidul Qahhar, ialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Mampu atas segala sesuatu. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji kembali dari sebuah kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, ya, di mana taklik dari Syekh bin Baz dan disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Ini sesuatu kitab yang sangat penting yang perlu kita pelajari. Tentunya dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kita sampai pada bab tafsir tauhid wa syahadah alla ilaha illallah, bab yang menjelaskan tentang tafsir, penjelasan makna syahadat la ilaha illallah, di mana beliau menjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang bab baru ini, dan dijelaskan oleh Syekh Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah. Qultu hadza min atfid dalil 'ala al-madlul. Maka inilah yang menjadikan suatu ataf, ya, ataf yang menunjukkan atas sesuatu yang ditunjukkan suatu bab tersebut. Fa in qila qad taqaddama fi awal al-kitab min al-ayati ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa ma tadamanatu min at-tauhid.
Sebagaimana di awal pembahasan kitab yang sudah kita pelajari bersama, yang bersumber dari kitab-kitab, ya, dari ayat-ayat yang mencakup tentang makna la ilaha illallah dan apa yang terkandung di dalamnya, yaitu makna tauhid. Karena di situ adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah semata. Ya. Jadi tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabiquha walahiquha kadzalika ma dzakarahu fil abwabi ba'daha. Fama faidatu hadhihi tarjamah. Ya. Apa yang sudah beliau sampaikan di awal kitab, ya. Dan beliau mengulas kembali tentang bab-bab ini setelahnya, ya. Setelah kitab tauhid, ya. Maka beliau menjelaskan makna la ilaha illallah, kemudian tafsir la ilaha illallah. Jadi memang beliau sudah susun secara sistematis, ya. Di awal kitab sampai tafsir la ilaha illallah. Di antara dalil adalah tadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan kembali tentang tafsir daripada tauhid la ilaha illallah. Ya. Hadhil ayatul madhkurat fi hadzal bab fiha mazid bayani bi khususiha li ma'na kalimatul ikhlas wa madallat alaih. Jadi ayat-ayat yang beliau sampaikan di awal kitab, ya, yang ada korelasinya dengan bab-bab yang ditambah penjelasannya, dan lebih dikhususkan makna-makna kalimat ikhlas, kalimat tauhid ini, maka disitulah makna daripada min tauhidil ibadah. Itulah yang dimaksud dengan tauhid al-ibadah. Jadi tidaklah suatu ibadah dinamakan ibadah kecuali didasari dengan tauhid. Wa fiha al-hujjatu 'ala man ta'allaqa min al-anbiya'i was-salihin yad'uuhum wa yas'aluhum. Dan ini sebagai dalil hujjah kepada orang-orang yang menggantungkan diri di kalangan para nabi dan orang-orang salih. Mereka berdoa kepada para nabi, mereka juga meminta-minta kepada orang-orang salih, yang mana ini sudah menjadi hal biasa di tengah masyarakat kita, padahal itu adalah perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menjelaskan kembali li'anna dzalika huwa sababun nuzuli ba'di hadhil ayat. Dengan sebab ini, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat yang menerangkan orang-orang yang meminta-minta berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Padahal orang yang sudah meninggal dunia ini kira-kira mereka itu butuh doa atau mereka ini ingin minta orang-orang minta doa pada mereka, ya. Orang yang sudah meninggal dunia itu kan mereka itu butuh didoakan, bukan malah orang yang masih hidup minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qul ud'u alladziina za'amtum min duni. Jadi cobalah, ya, ud'u, ya, cobalah mereka panggil orang-orang yang mereka itu seru selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian besar para ulama tafsir menjelaskan tentang turunnya ayat ini orang-orang yang telah menyembah Al-Masih, ya, menyembah Isa dan menyembah ibunda, ya, ibundanya Isa yaitu siapa? Maryam, ya. Wal Uzair wal malaikah, dan mereka yang banyak menyembah kepada si Uzair. Mereka katakan Uzair bin Allah.
ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Ya. Inilah disebabkan turunnya ayat ini ketika mereka itu mengkultuskan, bahkan meminta kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Dan juga ada di antara mereka orang-orang musyrik yang meminta doa kepada para malaikat. Waqad nahallahu 'an dzalika asyaddun nahy. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang ya perbuatan ini, dan suatu larangan yang paling dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Syirik. Ya. Jadi larangan yang paling keras dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Adapun perintah yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah sebab diturunkan ayat ini, karena kebanyakan orang-orang yang masih hidup mereka itu mengkultuskan orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan para nabi, orang-orang saleh, sehingga Allah pun larang perbuatan ini. Kama fi hadhihi al-ayati min at-tahdidul wa'id 'ala dzalika. Sebagaimana ayat ini sebagai ancaman yang sangat keras bagi orang yang hobinya itu meminta-minta. Mereka yang minta doa kepada orang-orang saleh, kepada para nabi dan para rasul. Wa hadha yadullu 'ala anna du'a'ahu min dunillahi syirkun billah. Maka perbuatan ini adalah termasuk di antara dosa besar, yaitu adalah dosa syirik, yang mungkin dianggap sebagian dai dan daiyah yang mereka itu mengatakan kepada umat Islam saat ini, tidak mengapa kita ini meminta atau bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dari orang-orang saleh, karena mereka itu menyadari saya ini masih banyak dosa. Saya ini orang yang istilahnya banyak melakukan perbuatan maksiat, banyak dosa, dan mungkin doa saya tidak dikabulkan, sehingga mereka itu mencari perantara-perantara, mencari wasilah dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan para nabi dan rasul, atau dari kalangan para wali, waliullah. Itu adalah jelas perbuatan syirik besar. Jadi inilah yang harus kita edukasi kepada masyarakat kita, bahwa larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah itu bukan riba, bukan zina, bukan korupsi, tapi apa? Syirik. Ini larangan yang paling keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak paham tauhid, mereka gencar di mana-mana diadakan kajian terkait tentang memberantas riba, memberantas prostitusi dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali yang mereka itu menyampaikan tentang larangan yang paling keras dari Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Karena ini resikonya besar, bertentangan dengan dogma keyakinan masyarakat kita, di mana mereka itu meyakini bahwa meminta doa sambil mendoakan orang-orang saleh itu dianggap sudah biasa, dianggap sebagai amal saleh. Sehingga orang yang menentang ini pasti akan dimusuhi, akan dikucilkan, dan juga akan diintimidasi dan sebagainya. Inilah perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari wasilah perantara orang-orang saleh untuk doa mereka itu supaya tembus ke pusatnya. Istilahnya kan biar tembus ke pusat harus melalui perantara orang-orang saleh tersebut. Kemudian kata beliau yunafi tauhid, dan perbuatan ini yang menafikan, menghilangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunafi syahadah an la ilaha illallah,
Dan perbuatan syirik ini menghilangkan syahadat, ya, la ilaha illallah. Kata beliau, fa inna tauhida alla yad'a illa Allah wahdah. Karena tauhid ini tidak lain adalah dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kalimat ikhlas, ya, ini menafikan daripada perbuatan syirik. Jadi sekali lagi, orang yang melakukan perbuatan syirik itu menafikan tauhid, dan kalimat ikhlas, kalimat tauhid itu menafikan syirik. Karena antara tauhid dan syirik itu tidak akan mungkin akan bertemu. Karena sesuatu yang sangat kontradiktif. Tidak mungkin ada tauhid, di situ ada syirik bersamaan, tidak mungkin. Sebagaimana juga tidak mungkin antara amalan sunnah dengan amalan bid'ah. Karena yang satu diperintahkan dan satunya dilarang. Sama juga antara penawar dan racun tidak mungkin dijadikan satu. Karena untuk mencari kesembuhan dengan obat-obatan, kemudian menghindari dari toksin ataupun racun-racun yang ada. Inilah hendaknya orang-orang yang berakal sehat, mereka lebih memahami tentang sesuatu yang menjadi lawannya. Jadi lawan tauhid adalah syirik, dan lawan daripada sunnah adalah perbuatan bid'ah. Kemudian beliau menyampaikan kembali, li anna da'wata ghairullah ta'liyahu wa ibadah, ya. Wa fi hadhihi al-ayah anna al-mad'u la yamliku lida'iyah kasfu ad-darari wa la tahwil min makan ila makan, ya. Jadi ketika beliau menjelaskan ayat ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu adalah orang-orang yang menyeru, orang-orang yang berdoa, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu mencari-cari orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wasilah, sebagai perantara. Jadi kiasnya, analoginya seperti ini. Misalkan kita ingin bertemu dengan bupati atau gubernur, kan nggak mungkin masyarakatnya, rakyat jelata kemudian langsung ingin masuk ke rumah dinas, ya. Rumah dinas itu kan pasti harus ada melalui security, kemudian harus melalui ajudannya. Jadi nggak mungkin bisa langsung ketemu dengan bupati maupun gubernur. Jadi mereka itu mengkiaskan seperti itu. Kita ini orang biasa, orang awam yang banyak melakukan perbuatan dosa, maksiat, tidak mungkin langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka harus mencari orang-orang saleh sebagai perantara-perantara, sebagaimana dia harus bertemu dengan orang-orang pemimpin-pemimpin daerah untuk mencari orang-orang yang dekat dengan mereka. Maka kias ini adalah kias yang batil, kias yang tidak digunakan sama sekali, karena perbuatan ini jelas perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adzabah. Mereka ini berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azabnya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat ditakutinya. Jadi ayat ini sekali lagi menjelaskan, kata Syekh, annal mad'u la yamliku rida'iyya kasfu ad-darar wa la tahwil min makan ila makan. Orang yang diminta dari orang-orang salih, dari kalangan para nabi dan rasul yang dianggap itu orang-orang yang dekat dengan Allah, ya. Jadi istilahnya orang-orang yang dekat dengan pusat itu jadi harus didekati, ya, supaya doa mereka itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam birokrasi, ya, istilahnya ada ordalnya, ada orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam nggak mungkin, ya. Jadi urusan kita ini bisa dimudahkan. Jadi mereka berkias seperti itu.
Jadi mencari orang-orang salih yang dekat dengan Allah supaya doa-doa mereka, hajat-hajat mereka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah tidak dibenarkan sama sekali dalam syariat Islam. Wala min sifatin ila sifatin walau kana al-mad'u nabiyyan aw malakan. Ya, jadi ini tidak akan mampu untuk bisa menghilangkan suatu mara bahaya. Tidak mampu juga orang yang dimintai doa itu bisa menghilangkan satu perbuatan mara bahaya, mandharat, atau memindahkan satu bahaya kepada bahaya yang lain. Seperti sekarang kan banyak musibah, baik di Jawa Barat ataupun di luar Jawa, yang sekarang tidak mungkin mereka kemudian memindahkan dengan badai ataupun banjir ini, longsor ini kemudian dipindah ke tempat orang-orang kafir misalnya, nggak akan bisa. Jadi nggak akan mampu mereka itu, orang yang dianggap itu adalah wali, atau mereka meminta kepada para wali untuk menghilangkan mara bahaya dari tempat tinggal mereka, nggak akan mampu. Ini menunjukkan apa? Bahwa mereka itu adalah tidak mampu untuk menghilangkan suatu mara bahaya. Percuma, yaitu terus berdoa kepada para wali, kepada orang saleh, kepada nabi, kepada rasul yang sudah meninggal dunia. Sejatinya mereka itu butuh doa, bukan malah untuk diminta doa. Wa hadza yuqarriru butlan da'wah kullu mad'uin min dunillahi ka'inan makkah. Ini menunjukkan apa? Tentang batilnya doa-doa mereka yang mereka seru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka, entah itu nabi, malaikat, rasul, orang saleh, wali, nggak akan mampu. Percuma mereka terus berdoa kepada mereka, mereka nggak akan mampu untuk mengabulkan doa-doa mereka. Ini sesuatu yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, dha'ufat talibul wal matlub, kata Allah. Jadi sama-sama lemah antara orang yang meminta dan yang dimintai. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sama-sama lemah. Mereka nggak akan mampu untuk memindahkan atau menghilangkan suatu mara bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, ada yang hafal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi apabila hamba-hambaku itu memohon berdoa kepadaku, maka sesungguhnya Allah itu adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Allah akan mengabulkan doa-doa kalian bagi orang-orang yang berdoa kepada-Nya. Jadi meskipun kita ini banyak dosa, banyak melakukan perbuatan maksiat yang disengaja atau tidak disengaja, yang terang-terangan atau yang sembunyi, maka hendaknya kita ini langsung berdoa kepada Allah. Tidak perlu kita untuk mencari wasilah, perantara-perantara tadi, karena itu adalah perbuatan syiriknya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan, li'annahu asyraka ma'allahi man la yanfa'uhu wa la yadhur. Karena perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun menghilangkan mara bahaya. Jadi tidak bisa yang pertama memberikan manfaat. Percuma juga mereka meminta hajat-hajat mereka di makam orang-orang saleh, dengan solawat-solawat yang sangat miris, ya Rabbana ya Qudus, balik mana hawaijah, Jadi minta hajat-hajat mereka kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan menyebut nama Allah, ya Rabbana ya Qudus. Kemudian berikanlah kami kertas merah yang halus-halus. Ini di makam orang-orang saleh banyak. Minta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, minta kertas merah yang halus-halus, minta kepada orang-orang yang sudah mati. Ini sesuatu yang sangat miris, menunjukkan apa?
akidahnya itu rusak, nggak pernah belajar akidah, ditambah lagi dengan adanya pembodohan, dikasih amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rusaknya, bobroknya akidah umat Islam karena tidak pernah belajar tauhid. Kalau ada orang yang menyampaikan tauhid langsung dilabeli dengan Wahabi. Nah ini susah ya. Jadi kita menyampaikan tauhid yang mana itu dakwahnya para nabi dan rasul. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang terus ya meneruskan perjalanan dakwah para nabi dan rasul untuk anibudullah wastanibut taghut, langsung dilabeli Wahabi. Ya. Jadi kita menyampaikan ini adalah perbuatan syirik, udah dasar Wahabi yang nggak akan diterima. Ya. Inilah PR kita di tengah masyarakat memang kita sangat miris ya. Oleh karenanya musibah ini kan bertubi-tubi di Indonesia. Ini belum selesai muncul lagi. Dan mereka nggak tahu bagaimana cara taubat dari perbuatan syirik itu bagaimana, nggak paham. Ya. Ini baru selesai ya. Musibah nanti datang lagi musibah. Karena semua itu perbuatan syirik yang mengundang musibah. Ya, musibah yang paling besar ya. Jadi itulah dari perbuatan syiriknya. Semakin banyak, semakin merajalela perbuatan syirik, semakin besar juga dia mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah ini tidak menimpa kepada orang yang bermaksiat saja, tidak menimpa kepada orang yang melakukan perbuatan syirik, tapi orang yang bertauhid pun juga kena dampaknya. Makanya ibaratnya kita ini seperti naik kapal ya. Jadi kalau ada orang yang terus melubangi kapal tersebut kan bukan hanya dia yang tenggelam, tapi seluruh ya, orang yang naik kapal tersebut akan tenggelam, akan karam kapal tersebut. Sama dengan kita ya. Jadi di negeri kita yang kita cintai atau di daerah kita ini ya. Jadi hendaknya kita untuk saling memberikan tadi ya, edukasi kepada masyarakat kita bahwa perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang paling dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan syirik itu yang bisa mengundang musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus ada musibah malah ya memendam ya kepala kerbau. Wah, ini tambah besar lagi nanti musibahnya yang akan Allah turunkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Selanjutnya kata beliau, wa hadhil ayatu tuqarriru at-tauhid ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang adanya penetapan tauhid, makna la ilaha illallah. Karena dalam la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi, yang kedua itsbat. Nafinya itu adalah kita meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah. Kemudian isbatnya, penetapannya, dialah Allah semata yang boleh, yang berhak untuk diibadahi. Itu kita harus paham. La ilaha illallah itu ada rukunnya. Ya, harus menafikan segala bentuk sesembahan yang disembah selain Allah, dan kita menetapkan dialah Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Kemudian belum lagi kita harus mempelajari syarat-syaratnya. Ini yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian dia menjelaskan kembali, yubayyinu anna hadha sabilul anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minin. Inilah dakwahnya para nabi. Dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul dan orang-orang yang mengikuti manhaj ya, metode dalam berdakwah para nabi dan rasul adalah orang-orang yang selalu mendakwahkan tauhid. Ya. Karena tauhid itu adalah ya dakwah yang paling utama. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus siapa seorang sahabat yang diutus Nabi ke Yaman, sahabat Mu'ad. Apa ucapan Nabi ya ketika mengutus sahabat Mu'ad untuk mendakwahkan ya orang-orang yang ada di Yaman, padahal mereka itu adalah orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Falyakun awal ma tad'uhum an yuwahhidullah." Hendaknya yang pertama kali yang kamu seru kepada penduduk Yaman adalah tauhid. Dan ini suatu pertentangan yang sangat kuat, ya. Kenapa? Karena orang ahlul kitab itu ya masih meyakini Uzair ibnullah, Isa ibnullah. Sementara tauhid hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, bukan berarti ketika di tengah masyarakat kita pelan-pelan ya tidak mendakwahkan tauhid atau tauhid dihilangkan nanti menyebabkan terpecah belahnya umat Islam. Ini keliru, persepsi dalam manhaj yang keliru ya. Karena para nabi dan rasul itu adalah dakwahnya dakwah tauhid. Qala Qatadah ya, Imam Qatadah mengatakan, taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal 'amali bima yardi ya. Jadi hendaknya mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan, amal perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan perbuatan-perbuatan syirik, bukan dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, tetapi dengan perbuatan amal shalih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu supaya apa? Supaya doa kita, permohonan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dibaca oleh Ibnu Zaid ya, rahimahullah, dan menjelaskan tentang ayat ini, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang diseru, orang yang diminta seruan doa, mereka pun juga mencari orang-orang yang dekat dengan Allah, mencari perantara-perantara ya, wasilah, orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Istilahnya ajudan-ajudan supaya doa-doa dikabulkan. Maka ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat yang melarang untuk mencari wasilah, perantara-perantara dalam doa ini. Kata beliau, wa hadza la khilafu fihi bainal mufassirin. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama tafsir yang menyebutkan tentang hal ini ya. Jadi dilarangnya kita untuk mencari wasilah-wasilah, perantara-perantara dalam doa. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan dalam surat Al-Baqarah tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku ingin memohon berdoa kepadaku, fa inni. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kul. Ya, tidak membutuhkan perantara. Tetapi Allah katakan fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu Maha dekat. Ujibu da'wata da'i. Aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya berkaitan tentang masalah syariat. Ketika mereka itu bertanya sa'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang hukum ya, khamr dan juga perjudian. Maka Allah mengatakan qul, katakanlah wahai Muhammad, qul fihima itsmun wa kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya khamr dan judi itu adalah ism, dosa. Dan di situ memang ada manfaat. Tetapi kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau dikatakan apa ada manfaatnya, ada. Allah sendiri yang mengatakan bahwa khamr dan maisir itu ada manfaatnya. Ya, seperti tadi ya. Orang yang kerja kuli bangunan ya, atau orang yang serabutan yang capek-capek, pegel-pegel, diminum tadi khamr ya. Jadi dengan cap orang tua nanti akan seger kembali. Ya. Ada manfaatnya, tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Judi pun juga sama ya, cudol ya. Yang lagi marak sekarang yang sedang ingin diberantas tapi masih kesulitan ya. Jadi ini pun ada manfaatnya. Kalau dia nembus kan lumayan 4 angka ya, berapa kali lipat, tetapi dosanya lebih besar daripada
manfaat tersebut. Ya. Jadi kalau dikatakan ada manfaatnya, ada. Ya, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Itu adalah dosa-dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi Allah sampaikan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihi. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya tidak ada khilaf di antara para ulama terkait tentang masalah ayat ini. Tidak boleh kita ini untuk mencari wasilah perantara di dalam doa kepada orang-orang saleh. Kemudian Al-Allamah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan fi hadhihi al-ayati dzakara al-maqamat ats-tsalaats. Jadi dalam ayat ini beliau menyebutkan ada tiga maqamnya, tiga kedudukan. Ya. Yang pertama adalah al-hub, kecintaan. Ya, kecintaan itu ibtigha'i taqarrub ilaih. Dia harus mendekatkan diri, mencari amal-amal salih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau doanya itu segera dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa tawassul ilaihi bil a'mali shalihah. Kita ini boleh bertawassul kepada Allah dengan amal-amal shalih. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi, ya, pemuda yang mereka itu terkurung dalam gua, kemudian tertutup dengan batu besar, dan mereka ini menyebut amal perbuatan mereka karena sedang terkena mara bahaya, tidak bisa keluar dari gua. Yang satunya lagi bertawassul, ya Allah, bukakanlah ya batu yang besar itu yang menutupi gua. Aku bertawassul dengan amal-amal saleh. Ya. Ada yang bertawassul amal saleh birrul walidain, ada yang pernah membantu orang lain, kemudian ketika bertawassul, batu yang besar menutupi gua ini akan geser dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Jadi kita ini bertawassul itu boleh, tapi dengan amal saleh. Bukan bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang-orang yang meninggal dunia itu butuh apa? Butuh doa, bukan malah minta di doa. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Ini yang kata Imam Ibnu Qayyim dalam ayat ini. Yang pertama itu harus ada cinta, mencari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini ayat ini menjelaskan tentang tawassul dengan amal-amal saleh. Jadi misalkan antumnya di tengah perjalanannya, jadi pas qadarullah HP-nya ketinggalan, ya. Kemudian dompetnya juga pas dengan ATM-nya ketinggalan dan nggak punya apa-apa, ya. Nggak ada orang yang bisa kita hubungi. Kita boleh bertawassul dengan amal saleh. Ya Allah, saya pernah membantu si fulan. Kalau ini adalah dianggap sebagai amal saleh, aku bertawassul dengan amal saleh ini. Kemudian minta agar dimudahkan dalam urusan. Ya. Tadi, ya, jadi semua sudah ketinggal, ya, HP, kemudian dompet dengan ATM-nya, kemudian nggak ada seorang pun yang kita kenal dan posisi kita di tengah perjalanan, apalagi di tengah jalan tol, ya. Maka kita boleh bertawassul dengan amal-amal saleh yang sudah kita lakukan. Jadi itulah yang dimaksud tawassul dengan amal-amal saleh yang disyariatkan ataupun yang masyru'. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim adalah war-raja wal khauf. Kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azabnya. Wa hadza huwa haqiqatu tauhid. Itulah hakikat daripada tauhid. Wa haqiqatu dinil Islam, dan hakikat daripada agama Islam. Ya. Jadi seperti itu, ya. Artinya agama Islam itu adalah tauhid, dan tauhid itu adalah Islam. Tidak bisa orang beragama Islam tapi masih melakukan perbuatan syirik. Karena agama Islam itu sendiri adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tuslima qalbak. Islam itu engkau harus menyerahkan, ya, hatimu itu antawajjiha wajhaka ila Allah.
Engkau harus menyerahkan hatimu, tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tusalli as-salawatul maktubah, dan engkau harus mendirikan salat 5 waktu. Wa tu'addi az-zakat, dan engkau harus mengeluarkan zakat yang wajib. Ya. Jadi seperti itulah Islam. Ya. Dan dijelaskan para ulama, Islam itu artinya istislamu lillah bitauhid. Hendaknya dia itu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Itu arti Islam. Kemudian para ulama menjelaskan, ya. Jadi selain daripada istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitauhid, dan dia harus tunduk dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, dia harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Itulah yang dimaksud dengan Islam. Bukan Islam ini yang kita pelajari ketika di sekolah dasar dulu, ya. Jadi Islam itu I-nya itu apa? Isya, ya. Kemudian S-nya subuh, L-nya luhur. Padahal nggak ada, adanya zuhur. Ya, salah ya. Tapi di otak-atiknya, otak-atik maduk, jadi luhur, ya. Jadi L-nya itu jadi luhur. Harusnya kan waktu zuhur. A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi Islam itu berarti kalau sholat 5 waktu. Ya. Ini akidah, keyakinan yang diyakini oleh siswa. Oh, berarti Islam itu yang penting sholat. Ya. Jadi nggak perlu dia mempelajari yang lainnya, apalagi bahas tauhid, syirik, amalan-amalan soleh. Yang penting Islam itu sholat 5 waktu. Ini bahayanya, artinya sudah dia mendeskripsikan salah, kemudian yang dipahami oleh para siswa pun juga salah. Makanya ini penting sekali dalam kita menitipkan putra-putri kita di sekolah itu tidak di sembarang tempat, ya. Jadi tidak di sembarang sekolah, tapi harus selektif. Mana itu sekolah-sekolah yang mendukung dengan keislaman yang benar yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjelaskan lagi tentang masalah tauhid tadi. Jadi bab ini menjelaskan tentang tafsir la ilaha illallah. Beliau membawakan, ya, ketika Nabi Ibrahim, ya, menyampaikan kepada ayahnya, ya, li abihi wa qaumi, kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Jadi tentang masalah apa yang disembah itu adalah mencakup penafsiran daripada tauhid la ilaha illallah. Menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, karena dialah Allah yang akan memberikan petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibi, ya. Maka dijadikanlah kalimat yang kuat ini kepada generasi-generasi setelahnya, ya, atau kepada yang lainnya, ya. La ilaha illallah. Jadi sekali lagi tafsir daripada la ilaha illallah harus mencakup 2 hal. Yang pertama adalah menafikan segala sesembahan yang disembah selain Allah, kemudian menetapkan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ditanya apa sih makna la ilaha illallah, ya. Jadi makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Kan yang kita pelajari di sekolah dasar gitu, ya. Kita flashback masih ingat. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, berarti sesuatu yang disembah itu pun punya hak untuk disembah. Kalau hanya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, karena dia tidak menafikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu adalah yang batil, dan tidak menetapkan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang benar makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah,
Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Itulah makna tauhid yang benar. Jadi kita harus ajarkan kepada putra-putri kita tentang la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Bukan la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada sesuatu yang ada itu kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kurang tepatnya. Wallahu a'lam. Baik. Sudah masuk waktu salat. Insyaallah. Anda.